hari ini Timnas Day dan Hari Guru, kita jadi pakai merah-merah semuanya ya. Kompak banget Mas Hanif, Bung Yuke. Mas Hanif kemana aja nih nggak pernah kelihatan? Saya diajak sama teman-teman orang Hah? dalam, jadi keliling beberapa stadion melihat secara langsung baik itu pertandingan di Liga 1 dan Liga 2. Oh, Sibuk dia, super sibuk Nah, Om Yuki juga nggak pernah di Dagri, jarang nih. Tergantung Abrar, kalau Abrar tugasin gue dateng. Gue gak ditugas-tugasin sama Abrar. Iya, Om Yuki sekarang ini di DPI terus. Iya. Jarang Tapi di ternyata Dagri. ini loh, asik loh ketika kita nonton langsung di stadion dibandingkan dengan dari layar kaca, ternyata banyak behind the scene, banyak cerita-cerita menarik yang selama ini tidak terungkap di layar kaca. Wah, apa nih behind Itu the yang scene perlu Ini diungkap. kita bahas Jangan-jangan sekarang. hari ini lah. Kenapa jangan hari ini sih? Kenapa? Emang kapan lagi Mas Hanif bisa? Liga 1 kan masih baru bergulir 3 seri berjalan, jadi masih banyak lagi dan belum ada 150 pertandingan kan. Betul, belum Jadi ada separuh. ya 100 putaran pertama aja 151. Ini belum sampai ke Iya, angka sana. bocorin Artinya dikit masih banyak lah. lagi. Bocorin dikit aja, Ya, behind the scene apa yang paling seru terus lah. Liga 2 kan pekan depan itu udah selesai sampai pertandingan match ke-10 kan. Iya, Artinya iya. sudah bisa diketahui siapa yang akan lolos ke babak berikutnya, 2 tim di babak 8 besar. Babak 8 besar di mana? Ya. Ya, udah minggu depan lah. Oke, nanti kita bahas itu. Nanti kita ada bahas juga dong itu pastinya. Sekarang kita Oke. bahas Timnas dulu aja yuk, karena hari ini Timnas bakalan ngelawan Myanmar nanti malam. Ini akankah nih jadi ajang pembuktian bagi Sintayong nih untuk gimana Sintayong bisa meracik strikernya, karena kan sampai sejauh ini strikernya belum ada yang nyetak gol nih Om Yuki. Ini mainnya di Turki berarti ya? Timnas ini. yang Sekarang? senior. Iya, iya. Kan? Berarti, Di Turki, berarti iya. Myanmar juga camp di Turki juga berarti Iya. kan? Iya. Menjelang AFF. Iya, kalau gue bilang setuju sekali tadi yang dikatakan Intan, emang problem kita pada finishing ya. Iya. Kurang klinis, terus kurang efektif gitu ya. Karena memang harus diakui kita tidak punya nomor 9 yang powerful ya. Dan sampai beberapa kali Sintayong harus melakukan rotasi di depan kan. Kadang-kadang Ezra, kadang-kadang Dedik ya. Kadang-kadang Kushedia. Itu memang nggak ada obatnya Intan, kecuali pencarian. Cuma sekarang nggak bisa dicari lagi, orang waktu Iya. udah mepet, kompetisinya juga lagi jalan juga gitu. Tapi nama yang dipanggil udah cukup menurut Om Yuki? Atau Kan ada nama yang sekarang belum? tersisa tinggal 23 pemain kan, karena si Elkan Bagot, terus si siapa Egy. namanya Egy, Oke. Udah balik? sama si Abi kan nggak bisa ikut kan, karena dia harus kembali ke klubnya masing-masing. Nah dengan 23 pemain ini, dengan uji coba, harapan gue sih jangan lagi eksperimen formasi ataupun pemain ya. Soalnya kan waktunya untuk Udah menjelang Piala AFF kan tinggal berapa minggu Hitungan, lagi, iya. 2 minggu paling ya, karena tanggal 9 udah main kan. Nah lawan Myanmar inilah kesempatan kita untuk memainkan pemain-pemain yang memang dipersiapkan sebagai pemain inti untuk buat nanti AFF gitu. Jadi Om Yuki setuju kalau nanti lawan Myanmar ini udah deh squad yang sekiranya emang Sintayong bakalan pakai buat Iya, AFF iya, aja? Iya. Ya, artinya Oke. gini, gue setuju. Artinya gini, Oke. pertandingan lawan Myanmar merupakan pertandingan terakhir dalam tanda petik bagi Sintayong ya, Iya, untuk iya. paling tidak menentukan 11 pemain intinya dulu, atau paling tidak sudah menyiapkan taktik berikutnya jika si A si B absen. Nah, kalau kita melihat soal ketajaman di depan, memang dari 4 atau 5 nama yang dipanggil, praktis semuanya jika ukurannya, parameternya adalah bagaimana progres mereka di level timnas, memang masih zero. Hanya Irfan Jaya ya. Jadi dari Irja. Irfan Jaya tuh 2 gol, sisanya yang lain, striker yang lain termasuk Willian semuanya masih 0. Jadi dalam hal ini memang tidak banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh Sintayong. Untuk striker. Ya, kecuali ya harus ada rencana berikutnya, misalkan maksimalkan di lini tengah atau seperti apa. Iya. Karena memang kalau berharap dari statistik yang ada di 5 pemain depan yang dipanggil, sejauh ini belum bisa dikatakan belum memuaskan. Artinya ini Hanif dan Intan juga harus ada plan B ya, karena Ya. memang dari sisi idealitas komposisi pemain itu tidak memenuhi ekspektasi, maka cara mainnya atau plannya agak diubah. Misalnya kita Ya. main dengan false nine, karena kan mungkin Dedik yang bisa dibilang striker murni ya. Ya. Tapi Dedik kan kemarin juga lawan Afghanistan, ya Allah peluangnya banyak banget. Tapi nggak Tapi nggak klinis ada, gitu ya. ya. Itu jadi sinyal lah bahwa kita harus punya alternatif strategi lain ya. Ya. Alternatifnya apa? Ketika kita, second line-nya harus lebih banyak masuk, Betul. Intan. Jadi jangan terlalu ngandelin nomor 9, karena nomor 9 kita kan udah terbukti memang Finishingnya agak belum moncer ya. Jadi harus ada kreativitas lain, ini keduanya harus lebih berani masuk dan di lini keduanya pun di deretan gelandang yang dipanggil, kalau kita ukurannya kembali pada statistik ya, memang belum banyak pemain yang mencapai caps di atas 20 ya. Cuman Evan Dimas loh. Artinya dalam hal ini kalau berbicara pengalaman, apalagi ini di level ASEAN yang notabene Iya, iya. tim-tim yang dihadapi persiapan mereka juga bisa dikatakan matang, ya paling tidak harus ada satu jawaban yang jelas dari Sintayong dari awal ini. Sekali lagi
pertandingan melawan Myanmar, penentuan akhir bagaimana dia Squadnya. bukan squad tapi menemukan taktikal yang Taktik, pas, oke. termasuk juga 11 pemain intinya seperti apa. Karena kalau lagi-lagi jika ukurannya statistik di awal, terus kemudian di 8 pertandingan sebelumnya, memang tidak banyak yang bisa dilakukan Tapi oleh Sintayong. taktik selama ini yang udah Sintayong gunakan untuk Indonesia udah menurut Mas Hanif udah cukup efektif belum? Berkembang. Berkembang tapi Ya. belum efektif. Belum sesuai ekspektasi ya, tapi kalau berkembang iya. Karena kalau kita melihat perjalanannya memang sangat apa ya, tidak semulus yang diharapkan. 8 pertandingan kemudian menang dari 8 pertandingan yang sudah dilakoni bersama Sintayong kan tidak mencapai hasil yang benar-benar Optimal ya? optimal. Hanya yang maksimal tuh ketika seri lawan Thailand ya. Thailand. Kemudian Ini ketemu Asia Tenggara ya, sesama Ya, tim Asia Tenggara. nah jadi Kalah sama Vietnam Iya, terus. ini dari 8 pertandingan apalagi pernah kalah 0-5, 0-4 dari Uni 0-4 Emirat dari Arab. Afghanistan pun Vietnam, juga sebelumnya kalah kan, Iya, dari iya, yang iya. 2-3. Artinya kalau dari 8 pertandingan ini jadi ukuran bagaimana harus tampil di ajang AFF, belum bisa. Karena tipikal yang dihadapi kan berbeda. Iya, Kecuali yang Thailand, kemudian Iya. pernah lawan Vietnam Taipei juga. kan, iya Vietnam. Vietnam di Jadi ini Piala Dunia. di Vietnam juga kalah kan, Kalah. 0-4 kalau nggak Iya, salah iya, di iya. dalam laga. Ini Artinya artinya dalam kalau hal ini, misalnya iya harus punya satu gambaran yang jelas, apalagi yang dihadapi di level grup maupun nantinya. Mereka kalau kita bilang sekarang persiapannya bahkan jauh lebih matang dibandingkan tim Indonesia. Iya, Mereka ya, Iya. Nah, ini juga kalau misalnya sampai Sintayong menang berarti ini artinya mengukir prestasi pribadinya untuk kalau bisa Indonesia itu memenangkan dari Asia Tenggara ya. Nah kita lihat Iya. dulu yuk ini perkiraan line up-nya. Nah ini dia, Riyandi, ada Fahrudin, Ryuji, Arhan, Ezra, Witan, Irfan Jaya masih tetap jadi ini ya sepertinya kayaknya andalan ya. Tidak banyak berubah ya kalau kita Tidak bandingkan berubah, dengan tidak ketika melawan Afghanistan ya. Praktis dalam hal ini lagi-lagi sepertinya mulai ngeh ya, bukan ngeh tapi lebih bisa dideteksi di awal. Penguatan di lini tengah, penguasaan bola depan tengah menjadi prioritas Sintayong. Iya, kalau dari sisi striker tadi kita Intan bicara memang belum ada striker murni ya, nomor 9 terutama yang memang menjanjikan. Tapi kita punya 2 pemain sayap ini cukup Witan potensial sama ya. Irfan ya. Cuma mereka juga masalahnya di finishing ya. Finishing mereka juga belum optimal. Maka itu di lapangan tengah ini kayak Ricky Kambuaya, Evan Dimas harus lebih banyak memberikan kontribusi ya. Ya. Dan Tapi lini pertahanan sebenarnya yang gue agak khawatir ya. Kemarin kan Elkan Bagot ya luar biasa lah, superior menurut gue. Nah, nggak ada Elkan Bagot. Yang Nanti ada gimana, kita punya materinya seperti ini. Pak Rudin kan ini udah terbilang lawas lah ya, Iya. pemain timnas lama gitu ya. Sama juga sebelumnya Victor Ibonevo ya, yang sempat dicoba ketika pas Elkan Bagot cedera, akhirnya malah dia termasuk ikut andil tuh terjadinya gol karena Iya. dia kayak hang gitu kan, bingung gitu kan. Nah sementara Ryuji kalau secara level fitness, kebugaran, terus fighting spirit ya yes gitu. Iya. Cuma kita harus lihat dia itu kadang-kadang suka melakukan Out of the box. kesalahan yang nggak penting. Misalnya menghalau bolanya nggak akurat, terus ngetrap pemain lawannya juga suka mengakibatkan foul. Iya. Kayak tapi ada pilihan lain nggak? Ada Dewangga sebenarnya. Atau juga ada kalau misalnya Sintayong ingin memperkuat lini pertahanan ya, bisa juga Rahmat Irianto diturunin Ke belakang, ya. jadi stopper kan. Tapi kan kalau kita lihat belakangan Rahmat Irianto ini sudah ngeklik di tengah nih sama Iya. Evan Dimas sama Ricky Kambuaya ya. Apalagi kalau misalnya ada Abi itu udah komposisi yang solid lah di tengah lah. Belakang memang sama depan menurut Di level klub pun Rahmat juga sekarang jarang diposisikan sebagai center back kan. Iya, iya. Dia Udah- lebih banyak kan satu udah pemain tengah di, ya? iya di dua dan formasinya center back. kan 4-1-4-1. Jadi satunya di belakang di depan dari 4 pemain belakang itu ya Rahmat Irianto dan belum ada pengganti yang ideal buat dia di situ. Jadi kalau Sintayong darurat gitu misalnya turunin Rahmat Irianto ke belakang untuk memperkuat pertahanan, ada yang dikorbankan dalam tanda petik di tengah kan. Iya. Nah, itu yang sekarang juga opsinya nggak ada yang lebih baik. Mungkin juga Asnawi bisa aja di switch jadi gelandang bertahan karena dia kan punya kemampuan juga. Tinggal cari nanti posisi bek kanannya itu cak-cakan kita ya. Tapi juga terlalu Tapi riskan yang paling juga. tepat Tapi ya- sama ini di level klub pun juga masih dalam posisi yang sama kan. Iya. Dia bisa. Tapi harus dipertimbang juga lawan yang dihadapi jauh lebih siap loh. Iya. Mereka Iya, sudah iya, matang, Myanmar. sudah paten, dan akan menjadi hal yang sangat riskan jika Asnawi harus tarik dalam posisi. Tapi yang kalau lebih ke untuk tengah. nanti ngelawan Myanmar, ini strategi yang paling pas ini sebenarnya gimana sih kalau menurut Mas Hanif? Myanmar tuh kalau melihat perkembangan terakhir apalagi di 3 pertandingan mereka di level internasional ya, mereka bermain seperti Vietnam loh. Timbangnya luar biasa, offensive, fighting spirit. Secara individual skill
rasanya Ini artinya kita harus- bisa menang lah ya. Tapi iya. kalau kita berbicara teamwork, mereka lebih lama terbentuk. Ini artinya defense-nya juga harus kuat dong Indonesia. Iya, Kayak tadi iya. Bung juga bilang. Iya, iya. Memang tim-tim apa namanya dari Asia Timur ya, termasuk kayak Myanmar, Vietnam, itu kan memang ngandelin kolektivitas main, Ya. terus ngandelin determinasi ya. Dan karena mereka compact, itu kita harus punya kreativitas lebih untuk bisa bongkar mereka. Secara organisasi pemain juga mereka lebih matang. Iya. Ini yang kita kan dari tahun ke tahun timnas kita kan berubah-berubah karena pelatihnya kan berubah-berubah Berubah ya. terus Jadi ya. cara mainnya berubah-berubah. Satu hal yang perlu diperhatikan ya, Myanmar kalau nggak salah di 5 atau 6 laga terakhir itu mereka kan tampilnya konsisten nih, faktisnya bagus, stamina bagus. Mereka justru produktif di 15 menit terakhir babak kedua. Ah, Nah, itu dia. dan Itu yang kita harus biasanya justru agak-agak lengah di menit-menit akhir kan. Betul. Ini terkait sama konsentrasi juga berarti Bung Ika? Iya, memang itu selalu jadi problem kita ya. Sebetulnya cara cara untuk kita mengurangi resiko itu, maka kita di babak pertama yang kita di mana sering Harus kali cetak gol ya? punya kesempatan bikin gol, jangan disia-siain gitu. Soalnya itu buat tabungan kita. Karena kita di babak kedua biasanya tuh Kendor, flop ya. biasanya flop gitu. Itu yang menurut gue sih jangan sampai nih lawan Myanmar kita ulangin lagi tuh. Ya. Cara-cara yang sama, kesalahan yang sama, kelengahan yang sama gitu. Ya, ini sekarang kita udah gabung sama kita CEO. Bang Valen, Sini nih. dari mana Bang? Dari Bintaro. Kayak baru bangun tidur, masih loading dia. Gue ikut latihan lagi, gue latihan private. Oh, ini sekelas. Sama si Akmal, Oh, pelatih tahu Persija. elektronya Persija. Iya. Sama ngelatih anak gue juga. Anak gue jadi suka bola. Jadi rencana juga gue mau bawa jadi pundit. Oh, boleh. Dep Dagri, karena kan dia pemain. Iya. Pemain Persija, pemain Makassar. Pelatih juga. udah lisensi A. Iya. Terus apa ya, putih ya. Maksudnya, kamera look gue rasa, karena dicariin sama TV-TV juga yang mantan pemain bola. Makanya gue mau buat sayembara juga. Mantan pemain bola yang mau jadi ini, daftar Dep Dagri. Dulu itu waktu dia masih aktif main, gue sempat ngomong sama dia, Mal, lu salah pilih profesi. Kenapa bang? Lu harusnya jadi foto model. Gue bilang gitu. Maksudnya, ya kan putih kan. Iya. Ngomongin timnas. Iya. Ya elah persahabatan doang. Tapi kan ini kan nanti Kecuali ada kejuaraan, kecuali udah main. Masalahnya udah deket ke AFF. masalahnya udah deket Pemanasan ini, Bro. ya. Ya elah, masalahnya nggak ditayangin Indosiar, gue malas ngomongin. Oh, serius lu? Indosiar Enggak, ini enggak, friendly ya. match-nya. Oh, pernah iya. Tapi pas AFF-nya bukan. Ya. Bukan juga ya? Pas AFF-nya bukan. Bang, di mana? Di Kebun Jeruk ya? Ya. Kebun Jeruk. Oh, di Kebun Jeruk. Tapi isu terakhir masih ada kemungkinan pindah, meskipun 80% di Kebun Jeruk. Nah, itu aja kita bikin thumbnailnya. Kemungkinan pindah hak siar dari Kebun Jeruk ke tempat lain. Isu. Dah iya. Gak apa-apa itu bisa jadi benar kan? Ya, lo silakan lah. Silakan. Myanmar, Lanjut. silakan. Nah tapi Om Yuki lihat tadi prediksi Indonesia Myanmar berapa? Aduh, gue nggak bisa tuh, karena gue nggak tahu mainnya Myanmar terakhir Iya, ya. soalnya terakhir dia prediksi Juventus kalah besar. Tapi Indonesia kan udah berapa kali menang besar lawan Myanmar kan? Iya, Tapi beda. emang beda era sih, udah jauh banget Beda sih. deh, udah jauh banget. Terus terang nggak bisa gue prediksi hasil, tapi gue cuma bisa nyorotin cara main kita udah enak dilihat sebetulnya, udah mulai dari kombinasi playnya, ground passesnya, antar lininya, link up-nya, koneksinya udah bagus, masalah finishing aja. Cara main itu yang menurut gue bikin gue antusias gitu nonton timnas. Sebelumnya kan enggak lah, Sintayong tuh mengubah cara main menurut gue, mengubah cara main Indonesia yang dulu waktu dia pegang timnas U19 lebih ke direct powerful game, sekarang lebih main kombinasi gitu loh, memanfaatkan kemampuan lapangan tengah kita Ini dan orang kecepatan udah gitu. ada apa-apa nih. Kemarin Ya, dulu masih dia ini kontra. benci sama Sintayong tau lo. Oh itu salah. Itu kan kasus dulu dia, nggak setuju Iya. banget sama Sintayong. Yang selalu fisik. Sekarang udah ada hasilnya. Pasti udah ada deal-dealan. Ada apa nih Om Yuki? Belum ada hasilnya juga sih. Tapi tumben lo mengatakan Apresiasi, itu. itu main ngapresiasi. Nah, oke. Kalau dulu, gue nggak akan ngubah statement gue dulu. Oke. Cara latihan fisik Sintayong itu sangat tepat kalau untuk orang-orang yang memang seperti katakan orang Korea. Kita kan di-treat seperti pemain-pemain Korea di usia muda gitu loh. Kalau di usia senior nggak masalah. Kan gue bilang kemarin kan masalahnya kan dia ngelatih senior. Ya udah memang senior mah udah waktunya dia apa-apain juga udah ready gitu loh. Tapi kalau usia muda, gue takutnya itu salah kaprah gitu. Kalau ini senior. Kalau ini kan udah senior. Enggak bro. juga, seniornya dikit. Isinya juga anak-anak muda. Mudanya muda usia berapa, bro? Iya, maksud lo junior berarti yang U16. Iya, kalau yang untuk usia bawah itu kita tuh belum siap pondasi. Oh, ini kan soalnya banyak di 21-22 kan?
Iya. Jadi ini terserah disiksa mau gimana main Ya udah matang usia senior. Tapi lo berarti sekarang mengakui permainannya Ada hasilnya. Kalau permainan beda lagi, Bro. Kalau Beda permainan lagi. kan lebih cara main ya, bukan cara dia ngebangun tim. Bukan stamina ya? Beda, iya. tapi kan itu juga buah taktikal dia kan. Taktikalnya berbeda makanya. gua Iya. bilang. Berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan lebih mainnya direct play. Kalau sekarang kan lebih flare football, ngalir gitu bolanya. Dan pemain kita kelihatan antusias juga. Mereka udah Sama formasi aneh itu yang selalu dari flank masuk ke iya, dalam. masuk ke Iya. ke tengah itu. False fullback ya. Fullback palsu jadi masuk itu oke gitu. Terlepas dari latihan yang begitu membosankan ya. Gue nggak tahu latihannya seperti Cobain apa. aja latihannya nggak mau bosenin gimana. Enggak, gua kan tanya. Dulu kan dia Oh, cuma iya, dia bilang kan. Iya, mengkritik. Iya, emang. Kata gua, Sekarang latihannya dia puji. membosankan. Kemudian stamina, selalu stamina dan stamina. Kemudian Fisik, latihan fisiknya pengembangan bukan prioritas. Tapi sekarang nggak berubah. Jangan-jangan calon Dirtek bukan? Om Yuke. Calon Dirtek bukan? Calon apa? Dirtek. Dirtek siapa? Om Yuke lah. Gila, Dirtek kan sudah Ya, lisensi. akhirnya Sintayong akhirnya melihat hasilnya anak-anaknya UK ini penting buat sepak bola Indonesia. Kalau gue lihat Liganya dia nih kan justru liga yang paling franchise-nya paling banyak. Paling banyak. Iya. Kalau Yang gua- lain cuma anak-anak yang timnas. lain cuma itu dong. gue positif thinkingnya lah ya. Iya. Dia akhirnya melihat bahwa potensi anak-anak kita cara mainnya Ada. bukan seperti yang waktu Yang dia dia datang paksain, pertama, tapi iya. harus mainnya dengan kecepatan, kombinasi play. Akhirnya terbuka. Itu gue positif thinkingnya gitu. Oh, dia Ada peran sekarang- Indra Safri nggak di situ? Gue nggak tahu deh. Musim-musuhan nggak sih? Tapi masih akurat. Cuma nanya doang. Mas Hanif mungkin tahu, masih nggak Mas? Enggak, udah komunikasi. Oh, Udah Kemarin komunikasi. jadi komunikasi intensif. Nggak tahu ya itu secara fisik pertemuan empat mata yang kebetulan gue diajak teman sempat lihat mereka diskusi meskipun masih pakai penerjemah ya. Sebenarnya yang harusnya ngedamein kan RD ya. Kok FD? Ya kan lu datang ke kawinan anaknya RD. Ini balik lagi ke belakang nih. Ya makanya sekarang udah bye-bye semua kan. Harusnya dia yang meluruskan ya. Iya, tapi kan coach RD udah sama Bes. Bentar lagi dipecat Bes. Orang nggak penting banget katanya Bes, nggak sesuai dengan ilmunya coach RD. Emang nih si Valen nih kalau goreng-goreng. Nanti denger ya, nanti denger nostal bola ya, coach Banur bilang Bes. Dia mah orang pakai baju timnas yang cuma di mall. Kalau asistennya satu lagi, Naswa tuh memang pakai baju timnas pernah ada di lapangan. Coba tuh, coachnya sendiri bilang gitu. Ada Bang Bes kan di sini. Ada, lagi makan sari mande. Nah mudah-mudahan ya dengan bagusnya komunikasi Coach IS sama Coach Shin juga bagus juga ya nanti hasil timnasnya. Nah sekarang kita bakalan langsung aja ngomongin Liga 1 karena Gue mau nanya dulu ke mereka berdua. apa Bang? Coba. Ya, kenapa setelah Marco keluar, Sleman nggak pernah kalah? Dan kenapa kalau Coach Imran yang latih menang mulu Nah, PSIS? PSIS. Itu non teknis yang gue nggak bisa jawab sih. Ya gue cuma nanya, gue langsung non tenis. Nah, maka gue tanya, lebih ke normatif ya mungkin, karena sentuhan itu, kenyamanan itu kan itu perlu buat pemain-pemain. Dan kelihatannya Nyaman sama perubahan itu memberikan kenyamanan. Karena Oh, pemain-pemain Bagi kan kedua ini, bagi kedua tim ini ya. ini. Ini Karena dengan adanya Coach Imran emang udah seneng dengan iya, formasi. mungkin udah ngeklik sama pemain-pemainnya, udah di ruang ganti juga udah klop, harmoninya dapet, jadi mereka di lapangan juga all out gitu. Dan Kalau sementara di Sleman, Sleman kan polemiknya udah berakhir ya istilahnya. Jadi sekarang mereka buka Pemain lembaran lebih baru, fokus. pemain lebih fokus. Dejan juga kelihatannya juga lebih nyaman karena nggak ada yang harus dia mainkan kan. Nggak ada yang harus dipaksa dia mainkan. enggak dong, dia kan selalu bilang itu pilihan dia Oh, mainin iya, iya. Arthur yang ke Persik. Jadi sebenarnya itu dulu dia dipaksa untuk memainkan. Enggak, dia bilang enggak. Enggak, Nih, yang kasih tahu nih. yang pertanyaan pertama Gimana? tadi ya. Iya, apa Kenapa Imran masuk menang gitu kan? Iya. Ini satu cerita aja sedikit ya. Oh, ada cerita. Jadi waktu di Ayo guys, kumpul-kumpul. Magelang, di Magelang. Nggak tahu pertandingan PSIS lawan apa, gue lupa. Jadi waktu itu diundang kan, Sleman? Imran statusnya udah keluar. Oh PSIS. Ya, dia datang ke stadion. Waktu dia masuk tribun, otomatis melewati bench pemain cadangan kan, tempat main cadangan. Yang terjadi adalah begitu dia masuk, pemain soalnya kaget, seneng, toss one by one. Terus balik lagi ke atas. Dia ke atas, terus cerita, dia harus bahasa ngomong, ada yang pakai bahasa Jawa segala macam gitu kan. Jadi cara mengobrol bahasa tubuhnya tidak menggambarkan pelatih ke pemain, tapi ke teman. Sip. Jadi itu jawabannya, silakan simpulkan sendiri. Nah, sekarang gue pertanyaan sama lu nih. Kok Masa sih Imran gitu doang jawabannya? enggak gini.
maksud gue dia mau menerangin bahwa akrab gitu. Ada Gue mau nanya lagi, nih, batin kok ya? dia bisa balik lagi sebagai head coach? Kan dia sertifikasi Iya, belum memenuhi syarat. lisensinya nggak memenuhi Waktu itu syarat. kan dia diganti, alasannya kan karena dia belum memenuhi syarat. Sertifikasi kan dulu Iya. alasannya, kok sekarang bisa balik lagi? Apa ada kebijaksanaan dispensasi? Kita lanjut Kalau nggak soal apa-apa ya? penentuan pelatih, Sama yang bule itu kok sertifikasi. bisa nggak ngomel? Tiba-tiba ngilang Udah ya? dipanggil. Kalau soal penentuan sertifikasi pelatih dan semuanya itu PSSI? PSSI yang menentukan karena itu sudah dijelaskan pada saat manajer meeting ya, kecuali ada situasi yang force majeure atau apa. Nah kalau penentuan dari awal memang nggak bisa, tapi dalam situasi tertentu ketika ada berarti pergantian ada segala macam. perubahan peraturan di tengah jalan. Bukan perubahan mungkin ada kebijakan yang berbeda. Kalau dari awal emang nggak bisa. Mungkin ini statusnya naik kan ketika waktu itu kan satu sempat ya. jadi polemik termasuk pelatih Persiraja Henry Susilo kan juga dimasalahin Iya. kan Iya. dia harus diganti. Harus Nah, ganti. waktu barangkali jawabannya ini sama, barangkali lo ya. Iya, iya. Kenapa dulu Andri Susilo diluruskan, diizinkan di Persiraja? Karena waktu itu jawaban dari PSSI ketika menjelaskan ke manajer semua klub Liga 1 dijelaskan bahwa ini juga ada kaitannya dengan dalam tanda petik bukan kesalahannya tapi vakumnya PSSI. Andri Susilo dan beberapa pelatih memang mau ikut lesson A-Pro. Tapi karena situasi pandemi tidak bisa Nggak digelar. bisa. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ada lesson, dia bisa. Nah sekarang situasinya gimana nih? Imran bisa balik lagi? Nah, itu yang harus gua tanya lebih Kalau detail gue lagi. sih seneng aja karena emang dia kalau Cuma- dari syarat Dan bagus cara prestasinya. ngelatih Iya. bagus. Tapi ini kan masalah rulesnya gimana? Karena nggak ada woro-woro tuh di media PSSI ngubah peraturan gitu ataupun melonggarkan sertifikasi kan nggak ada. Tiba-tiba dia ada lagi di bench. Ya, berarti gua harus minta informasi ke orang Ah, dalam itu dulu. dia tugasnya. Minggu depan bisa dijelaskan. Tapi waktu itu berarti sebagai caretaker Iya. sebelumnya. Iya, Itu caretaker. boleh? Iya. Kan tapi caretaker kan biasanya ada durasinya kan berapa Iya. menit gitu. 3 bulan biasanya malah kan. Ini 3 lebih. bulan. 3 bulan harus ada. Atau sekarang masih pelatihan posisinya tulisannya Caretaker caretaker, kali, tapi dia yang di lanjutan lapangan. kemarin. Iya. Kayaknya kalau di DSP tulisannya head coach deh. Soalnya gue baca kemarin Di DSP nggak ada urusan caretaker. Oh iya. Kan Iya, Nesco langsung manajer kan. Oh iya Nah, betul. Ya itulah. Tapi Imran keren. Masalahnya kenapa gue harus tanya ini? Karena waktu dia belum dipanggil lagi jadi head coach, dia udah janji mau gue wawancara di sini. Iya benar. Begitu. Tapi akhirnya Bikin dipanggil Marco lagi. Junior Iya, doang. habis itu ngabarin, ini bro, gue udah di ini lagi, dipanggil lagi. Ah, nggak jadi wawancara. Udah gitu, saya selalu mau nanya sama Gita tuh. Ya. Kenapa kameranya ke Imran tuh lebih banyak daripada ke pelatih satunya lagi? Karena gue jadi ngomong selalu Imran mulu di TV. Siaran. Selalu setiap gerakannya tuh dapat kamera. Lah yang satunya dikit. Ini gue faktor-faktor yang terjadi saat gue siaran. Waktu kita ngobrol sama Berarti kan dia bukan cuma akrab sama pemainnya. Tapi Dia udah akrab sama semua tim kameramen. Tapi jago KKM. Gua apa ya? Nggak nyangka juga. Ya, apa maksudnya? Bagus mulu hasilnya. Karena sebelumnya kan banyak underestimate ya sama dia. Dia Iya. terus buktiin nih, gue tuh pernah jadi pemain, gue tahu nih cara ngedeketin pemain. Kira-kira gitu pesan itu. Gue suruh main aja, lu main aja, suka-suka lu dah, nggak usah diatur-atur. Main Suka-suka bagus lu tuh dah. gitu. Dimulai Kira-kira dari gitu kan. dimulai dari yang Saywar Coach Iwan. Iya, Habis iya, itu iya. Imran kan pelatih terbaik bulan September kan. Iya. Dinyatakan sebagai pelatih Oh terbaik. iya kemarin ya. Dan- APPI ya? Yang nggak Iya, pernah dan kalah. bukan dari TSG. Dari Iya, PSG yang nggak kalah. Nah, kebetulan gua kan diundang juga di meetingnya, diundang loh diajak teman. Terus? Jadi kenapa? postingan lu aja ketemu polisi mulu, izin sana, izin sini pakai ngaku bukan orang dalam. Lanjut. Terus. Jadi waktu itu ada dua pelatih nih yang sebenarnya dari hasil yang akan dipilih siapa yang menjadi yang terbaik. Tapi ada satu alasan yang akhirnya gua ngeh dan tahu, oh ini alasannya kenapa dia diumumkan sebagai pelatih terbaik. Sekalipun dia statusnya adalah newcomer kan. Jadi Kenapa? di antara 4 laga dalam 1 bulan, gaya bermain PSIS bukan jadi satu hafalan, nggak bisa ditebak. Berubah terus. Iya, itu yang jadi. Apa pertimbangan bener kali utama. kata Om Yuke, lu terserah mau main kayak gimana juga. Jadinya Kalau nggak. pelatih di tingkat dewa gitu sih. Kayak misalnya Pep gitu. Pep aja nggak gitu, tetap dia bikin apa namanya tim talk kan. Tapi itu kira-kira kasarannya gitulah. Iya. Pertanyaan gua lagi. Ya, Buat Intan, buat Anip, buat Yuke. Kenapa tuh bajunya Jandia kemana? Kenapa dia bajunya Joko Ribowo? Ini dia yang Terus secara regulasi tuh gimana? Enggak kok bisa salah Apa sih? tuh dia di jemuran hilang? Sudah dijawab di Dia bawa laporan pakai di baju Medcom. kuning. Apa Apa katanya? jawabannya kan Jawabannya? Oh, belum diterangkan. Oh, kehilafan. nggak boleh. Kehilafan. Apa kalau dari Nah jawabannya kalau apa? dari sisi klub kan itu kehilafan, Ya, ya, ketidaksengajaan. ya, ya. Tapi dari regulasi, Pasti dihukum pasal 44 denda 10 juta. Cuman hari ini kan belum diputuskan. Mungkin minggu depan Ini deh. disidangkan oleh iya. Dan anehnya saat itu gua nggak ngeh. Gua yang siaran, gua nggak ngeh dia pakai Joko Ribowo. Masa sih? Besoknya rame di sosmed. Itu sih sepanjang lagu lo nggak. Iya, dia madep sini mulu. Terakhir dia berantem sama si Jansen.
Jadi kita fokusnya tuh dia kan nyiprat-nyiprat dua-dua itu. Ludah-ludahnya pas ngomong. Nggak belakangnya Jokowi bawa. Terakhir Jokowi bawa nongol pakai kayak pita merah tapi nggak kelihatan belakangnya juga. Jadi Jangan-jangan cewek Jokowi bawa pakai baju Jandia. Jandia pakai Jokowi bawa pas mau main kitmannya salah kasih. Lah aku siapa? Tapi nggak di nomor punggung sama nomor celananya juga beda, Bro. 33 dan 30. Jadi celananya Jandia. Celananya benar ya? Jangan dia Berarti kan Kok bisa dia maksud nggak lo? sih? jadi pertanyaannya gue Nggak, bukan nggak. regulasi tapi pertanyaan itu kaos di mana? Enggak, maksud Jadi kronologisnya gini loh. Apa? Mudah-mudahan ini bisa meluruskan semua. Atau yang kayak terjadi. Vicky kalau di SFC suka ngaco, ngilang-ngilangin barang, pakai bingung. Gua mencoba mencari apa yang terjadi dari yang sebenarnya terlaporkan gitu kan. Versi secara teknis ya. Jadi memang sebelum pertandingan kan wasit atau dan matchcom itu selalu mengecek nama. Kan? Iya. Itu benar. Nah pada saat jeda pertandingan memang tidak dicek. Nah Oh pas jeda ini gantinya. jeda kan babak kedua. Nah, pas babak pertama enggak? Enggak. Pantesan babak pertama makanya gua. Jadi baju itu basah. Iya. Terus harusnya kalau ada pergantian ngomong wasit atau matchcom kan. Iya. Basah kan biasanya itu kan bisa pakai baju lain Iya. dihabisi atau baru pakai baju yang basah itu. Nah dia enggak tanpa ngomong wasit ngambil yang kering. Tuh. pikir tarkam kali dipikir ini. Terus nggak dicek lagi. Liga 1. Mungkin kita sebetulnya nggak dicek lagi. Soalnya kan wasit Ya, sering nggak ngecek lapor, itu ya. tuh apa tuh jaring keras apa enggak, Iya, ini iya, apa enggak. Iya, tapi kan tidak mengecek nomor sampai Nah, makanya Ya. mulai sekarang berarti yang ini dimasuk ke pertandingan. khilafan seperti itu. Mulai Itu berarti wilayahnya Matchcom ya. Berarti Nah, makanya nggak tahu nih wilayah siapa. Matchcom itu udah ada berapa kali trouble ya. Human error ya. Sebelumnya kan juga kan waktu Rido, inget nggak Madura? Awal-awal. Dia kan juga pakai rompi. Iya, Oh, iya. sampai pakai rompi. Iya, sama. Itu kan parah gitu loh. Terus sekarang Kalau kayak yang gini. gede Sukadana tuh siapa berarti? Pespati. Yang dia sendiri Iya, taunya dia kan. cuma 2 kali, tahu-tahu dia 3 kali. gue juga nggak ngerti Itunya itu. nggak ada FPP-nya. Kalau itu yang gue tahu dia coba masukin ke sistem ke reject, berarti kan pemain itu belum disahin. Dalam arti dia ada kasus atau memang belum didaftarin. Tapi yang gue dengar mungkin udah diklarifikasi, Matchcom bilang kalau memang udah merasa sudah terbebas, udah tulis pakai tangan Tulis aja. tangan. Dia Itu tulis yang jadi tangan. blunder jadinya. Dibolehin. Ternyata pas sistemnya masuk belum boleh. Belum boleh. Karena sistem itu ada 2 kan. Bukan hanya di operator, tapi klub variabel pertama di siap namanya, di Lias. Lias itu di level regulator PSSI kan. Nah setelah ini semuanya lampu hijau, baru di sini keluar dan Matchcom bisa baca. Nah ini yang Ini kan sama lah yang kejadian. Lu ngerti gak sih, Tan? Ngerti bang? Jangan kelihatan ngerti doang. Nggak ngerti. Ya makanya aneh aja kok bisa kejadian gitu. Ini sama kejadiannya bahkan sempat rame dulu ketika Bayangkara itu menjadi juara karena dia dimenangkan yang oleh Mitra Kukar. Mitra Kukar Oh, yang memainkan waktu itu. pemain tidak sah. Kan tuh polemik juga iya. kejadiannya kan pas di ujung, pas lagi balap-balapan sama Persib atau sama Bali waktu itu ya. Bali. Sama Bali ya. Waktu itu Mitra Kukar Kan pakai- akhirnya Mainin menim- pemain itu juga si Iya, Sopo ya. pemain yang Iya. tidak Yang belum sah, boleh yang main. dianggap itu masih terhukum. Itu kan jadi spekulasi besar juga seolah-olah ini kayak di set up lah. Iya. Padahal kan Ini ya itu gimana ya, kok bisa human lolos? error kayak gitu ya. Iya. Kok keulang lagi ini? Iya, ya? artinya gini, gua kalau bicara setup itu memang pasti omongannya gitu. Tapi Iya, iya. dari sisi yang kalau orang-orang regulasi, orang-orang hukum, memang mencari itu. Maksudnya mencari memang di titik di mana, loh, Kesalahan yang ini ada terjadi ya. kesalahan nih, berarti emang harus dihukum dong, gitu. Memang Jadi pendekatannya lebih ke itu koreksi ya dia. Iya, jadi artinya memang di situ ada kesalahan. Makanya benar kata lo, human error ini harus dikurangin banget gitu loh. parah Jangan banget, sampai parah. akhirnya berdampak seperti itu. Kan dalam bandingnya putusannya mengakui ada kesalahan dalam sistem, tapi Menguatkan. si pemain tersebut harusnya beritikat baik untuk tetap tidak Untuk main. tidak main. Sementara dari sisi si pemain, dia pikir dia tuh 2 kali, ternyata 3 kali. Itu satu kata benar atau tidak. Yang kedua, dari sisi klub kan dia Harusnya sadar dong tahu. dari Bang. sisi klub kan dia beli pemain memang mau dimainin. Iya. Iya. Nah, dia nanyanya ke pemain emang, lu udah bisa? Bisa. Nah, itu juga salah. Karena secara sistem belum nongol. Akhirnya ya gimana nih? Ya itulah yang terjadi. Jadi ya inilah PR-PR besar kita ngambil resiko banget sih Len. Iya kan? Kalau- Gue juga udah bilang ke manajernya, ya kalau gitu gak usah lu mainin lah, gue bilang, daripada kayak begitu. Harusnya dibuatin klausul disengaja ataupun tidak jika terjadi pelanggaran dengan memainkan pemain tidak sah disengaja atau tidak. Jadi jagain dulu payungnya Len. Maka akan tetap terkena sanksi gitu. Jadi nggak salah-salahan. Harusnya kan dengan begitu mereka saling ngecek gitu loh. Udah belum kan? Iya, tahu siapa yang dalam tanggung jawab case kan. kayak gini, sepengetahuan lu, API harusnya posisi mana, Bro? APPI mah di luar ranahnya dong kalau dari sisi pemain. Ini kan regulasi. regulasi ya. Lebih ke Bukan yang suka dana nih. lebih Bisa ke on the disalahkan field dalam soalnya. pemainnya. Dalam case kayak gini, berarti dia tidak jujur di awal kan. Kalau memang
manajer ketika mau ngontrak dia hanya berdasarkan pengakuan verbal dari pemain dan yang terjadi seperti ini, Betul. Api seperti apa? Kalau bagi gue ini bukan ranahnya Api karena dari hal ini yang dirugikan bukan pemainnya, tapi yang dirugikan klubnya. Ya, Jadi bukan pemainnya karena pemainnya begitu, dirugikan klubnya. Nah, gue tanya klubnya bilang dia sudah nanya ya. ke si yang punya kewenangan. Yang kewenangan bilang belum keluar secara sistem. Matchcom bilang lu tulis tangan aja. Nah, Dia tulis tangan dia approve. Oke, Ujuk-ujuk oke, nggak tahu yang lapor siapa ya ternyata. Nggak ngerti gue juga. Pokoknya gitulah jadinya. Iya, iya. Itu jadinya. Ini berarti harus Jadi menguntungkan dan Enggak, rugi ya? maksud gua ini tema-tema Dievaluasi. Depdagri ini sekarang harus seperti itu, jangan yang cuma Review-review. cuma prediksi review-review, tapi yang memang yang menarik-menarik ini harus kita bahas gitu. Karena ini ditunggu orang gitu. Terus ada lagi apa lagi? Masih ada bahasan lain nggak? Tawuran banyak. Iya. Kan sekarang udah banyak ke kamera. Terus udah gitu protes mulu. Iya. Sekarang setiap apa namanya? Maka itu si kan fans club. udah diantisipasi ya. Maksudnya PSSI juga merespon dengan menyiapkan bukan aturan ya. Terobosan ya, Iya. dengan terobosan untuk iya, untuk bentar lagi. Menambah memakai wasit, wasit asisten wasit, ke-5 ya. dan ke-6. Ya. Itu betul. Karena kalau untuk ikutin teknologi kita belum mampu ya. Kalau Satu lagi. Kaget. Yang kemarin bukan? Bukan. karena Apa tuh? Enggak ngomongin teknologi jadi ingat yang Oh, kemarin. silakan. Enggak usah nanti aja. Abang Duan. gimana? Terus Nggak tahu ini gua dia mau kemana gua nggak tahu arahnya. Enggak, Abang Duan ntar takutnya salah Gua lagi. ini pemain Persiraja. Nah, gue senang tuh reviewnya pengamat sepak bola bilang Iya, ketika itu bola dioper sama si Rashid Ah. kena lawan, tapi kena lawannya bukan karena sengaja, tapi deflect, ternyata itu tetap offside. Jadi nih, lo ngoper nih Beckham. Ya. Beckham dapat bola dari si Rashid. Rashid nendang, nggak langsung ke Kena Beckham. si Ramdan. Gua offside, tapi Ramdhani kena itu. dia dulu karena si Ramadan. Namanya Ramadan kan? Iya, Ya, Ramadan. tetap offside. Ya kan? Ternyata katanya dalam aturan kalau dia tidak sengaja kalau dia ngasih offside. Tapi karena itu mantul deflect, kata itu tidak termasuk yang offside sekarang. Sekarang katanya Iya, gitu ya. posisinya itu oke bagi gua. Berarti ada penjelasan di situ. Yang gue pertanyakan, emang masih boleh nggak sih ngangkat orang begini? Lagi jatuh Lo nanya begitu. soal kontroversi offset tapi kenapa ujungnya itu? Enggak, karena Beckham awalnya kan ngotot bahwa dia tidak offside. Tapi akhirnya semua tidak jadi protes karena ngelihat rekan sesamanya sedang dalam kritis, Bos. Ramadan ya. Iya. Itu sedih banget loh, karena gua aja udah ngomong di situ. Kakinya nggak bergerak. Kakinya, maaf ya, posisi ngangkang, tapi nggak gerak. Kayak udah kolaps. Iya kan curiga nih. Akhirnya datang, tetep maaf ya, maksud gua, setahu gua pernah dengar bahwa itu udah nggak nggak bisa boleh. ngangkat itu. Iya. Ngangkat tetep nggak gerak, tiba-tiba matanya gini, masih dapat kamera tuh, Iya. belum langsung dibuang sama kamera. Visio Persib masuk, Masuk. Inisiatif ya. inisiatif. Persib rame gitu, panggil masuk, sampai akhirnya ambulans masuk. Nah bos, APP udah bikin campaign loh, Ya. yang jaga jatuh itu maksudnya pertolongan Iya, pertama iya. dari sesama Harus pemain. ada adalah- edukasi. Dari ini lu juga udah bikin nggak itu? Karena setahu gua di luar negeri dari level SSB umur 4 tahun, 8 tahun selalu diajarin ketika terjadi sesuatu yang kolaps di lapangan, what to do-nya gitu. Nah ini kan maksud gue, ngeri banget lihat semalam sumpah. Iya. Takutnya kejadian Dan gua lagi. jadi komentatornya takut salah ngomong yuk. Iya. Tapi Takut udah ada kejadian belum lagi sih? kasusnya Iya, Khairul Huda ya? Khairul Huda. Ya. Tapi udah ada belum sih Mas Hanif? Ini kan kita harusnya Boleh berkaca cek dong nggak, dari kabarnya Ramadan ada nggak? katanya udah siuman Bang. Katanya udah siuman. Tadi gue udah dapat laporan ya dari temennya orang dalam yang bertugas di rumah Naguar, sakit. Jo. Ya, di rumah sakit. Di rumah Oh, sorry, sakit di rumah langsung di sakit. sana. Jadi kalau kita berbicara penanganannya seperti apa setelah itu, kebetulan semalam kan gue juga dapat cerita teman, jadi bahkan dari foto segala macam, ketika sudah dipindahkan ke ambulans sampai dengan ke rumah sakit itu sudah dalam kondisi yang benar. Oke. Dan Syukurlah. malam itu sudah kondisi membaik. Tadi pagi dia sudah ganti baju seperti biasa, Oh, di sana. pindah ke hotel pemain. Jadi, Alhamdulillah Oh, kalau gitu. udah Berarti Sekitar kita harus jam- apresiasi jam 10-an ya. penanganan Iya. cepat yang akhirnya dilakukan oleh tim yang ada kemarin tuh. Iya. Ya, Kita juga siapapun itu. apresiasi juga ya inisiatif dari tim medisnya Persib ya. Betul, Persib, dia iya. langsung masuk dan nyusirin pemain lain. Iya, sama-sama. Karena itu, kan itu perlu panas darah, bukan kan, perlu iya. ditonton. Darah ya benar-benar. Iya kan, itu terus ambulan langsung disuruh. Maksudnya yang kelihatan akhirnya panik juga bukan cuma Persiraja, tapi juga Persib. Gitu. Harusnya juga ada lagi contoh yang mesti ditiru ketika waktu pas Piala Eropa, Piala Dunia bukan? Iya sih, Eriksen. Iya, iya. Itu pemain-pemain lawannya itu Malah menutup nutupi. Nutupin Iya. kamera untuk kan, melindungi etikanya supaya dia kan. jangan disorot karena Cuman waktu itu emang banyak penonton yuk. Iya. Ini kan emang tanpa penonton, terus akhirnya kamera juga tidak memperlihatkan itu. Tapi Oke. sekali lagi ini pembelajaran bro, menurut gua karena
Gak boleh, emang sih banyak pemain kita tuh udah last minute pasti tiba-tiba jatuh. Tapi dari satu di antara sekian itu Ada yang emang Ada yang beneran. takutnya ada yang seperti itu kan Iya. jadinya bahaya bos. Ngeri ya. Sebenarnya kalau di pertandingan Liga 1 ini ya, dalam satu pertandingan itu minimal ada 6 dokter loh di dalam tuh. Nah. Jadi 2 dari dokter masing-masing tim, minimal tuh ada 4 kan dokter satgas. Memang dia fungsinya di satgas COVID ya, tapi background mereka kan semuanya dari dokter. Iya, iya. Jadi pada Dan- hal kayak gini tahu dan paham. Dan dia nih ambulan kemarin ada bintang 2. lapangannya juga dari Persiraja loh. 2 kali Beckham mau golin dia yang gagalin. Iya, iya, iya. Gawang udah kosong apa. Tapi Mas Hanif ada nggak sih yang udah bikin belum sih kayak misalnya pendidikan buat pemain-pemain, karena kan yang paling cepet nolong di sana kan itu si pemainnya sendiri Kayak kan. workshop gitu ya. Iya, workshop misalnya kan, karena kalau tim medis kan take times kan, dia Ya. harus lari dari Gini pinggir nih, kalau lapangan. soal kan memang ada protokoler medical officer gitu kan, dia terutama sama situasi pandemi ini. Di awal musim itu dilakukan. Kebetulan gue diminta jadi moderatornya. Ya, iya. Jadi semua dokter tim di Liga 1 dan Liga 2 Takut sama lu? berkumpul. Bukan takut. Oh, bukan takut. Jadi kita diskusi gimana penangannya, apa yang harus diperhatikan. Nah, ketika bagaimana dasar basicnya Ya. itu kepada pemain, itu yang melakukan dokter tim ke pemain yang masing-masing. Jadi tidak secara umum. Tapi kesepakatannya seperti apa, modulnya seperti apa, itu dirumuskan bersama. Oh, jadi nggak ada nih kayak misalnya dari pusat gitu kayak bener-bener ngadain workshop secara kayaknya setara gitu Workshopnya pembelajarannya. untuk medical officer, dokter masing-masing. Medical tim. officer. Jadi nanti mereka yang ke pemain. Emang ini Ya. juga harusnya dari sisi klub itu sebenarnya harus lakukan itu, termasuk kayak gue bilang dari SSB. Makanya kayak lu punya liga juga itu harus dibikin tuh Cup, karena kita nggak bisa tahu kan ininya kalau kayak gitu anak-anak ini. Itu juga mesti diajarin nih bahwa sekarang kan banyak liga-liga usia muda yang standar itu kan juga harus dinaikin ataupun ada penyetaraannya. Itu kan itu penting menurut gue, termasuk tentang medis itu gitu. Walaupun anak kecil juga, gue pernah ngeliat anak kecil kolaps juga di lapangan. Ternyata dia habis main di Cirebon, dia main ke Jakarta buat main Liga Top Skor, main lagi. Kolaps bro, Sampai gue deg-degan mati gue nih urusannya. Terus harus kita ada untung ada dokter. siapin oksigen kan, langsung kasih bantuan oksigen ya. Ternyata ya itu kecapean. Gitu. Tapi lu ikut itu terus medical itu. Ikut terus. Jadi lu tahu cara pertolongan pertama? Tahu Ya udah lah. lu coba lu gitu. Coba lu. Ayo. Ya kan itu harus dipraktekin. Kalau Intan yang jadi ini mau deh pasti Ya kan. makanya. Lu cuma ngangkat doang aja. Ya nggak masalah, tapi lu gimana contohin? Siapa tahu saya jadi Harus megang pertama, gang mulu dulu. Jangan apa dulu? Ya, jangan sampai lidah terbuka. Oh iya benar, itu benar. Nggak, tapi ntar kita boleh ya, kita ntar boleh deh ambil simulasi atau praktekin itu. Misalnya kita pakai manekin atau apa, boleh juga tuh kita bikinin. Ntar nih Ya. abis ini tim talk abis acara Iya. ini Dep Dagri. Nah, case ini kalau nggak salah pernah terjadi di Jayapura waktu itu. Kebetulan gua kesana waktu itu kan. Hidup lu penuh kebetulan. Karena diundang bro, Iya, sekali iya, gitu. iya. Pernah kalau nggak salah di Hilton Malera bu, dia jatuh. Hilton ya. Iya, terus kebetulan ada Gonzales di sekitar itu dan cuman Gonzales yang berani itu Ngambil. buka Ngambil, mulut. oh, Iya, jadi dia menahan tindakan ya? jangan Dia sampai ngambil lidahnya Gigit. Iya, sementara pemain yang lain bengong sampai menunggu ambulan datang dipaksa sama Gonzales. Itu lama banget padahal ya. Iya, ada Berarti sampai 2-3 sekarang menit. Hilton tuh nggak bisa lupa tuh. Sama Eloko ya. Sama Loko tuh. Nyetak 2 gol lagi dia. 2 gol kan? Iya iya kemarin. Rans. Iya iya. Iya. kemarin. mudah-mudahan ya nggak keulang lagi kejadiannya. Terus kalaupun keulang mudah-mudahan selamat. Pokoknya jangan sampai lah ada kejadian-kejadian kayak gitu lagi. Nah sekarang tadi kan udah ngomongin Rans ya, kita langsung aja ngomong ke Liga 2. Ini udah ada yang nemenin Dewa, Sriwijaya sama PSMS nih, ada Persis Solo yang lolos ke 8 besar. Ini kira-kira siapa lagi nih yang nyusul selanjutnya, Rans kah? Iya Rans Karena kayaknya kan- peluangnya besar ya. Nah. Soalnya Kemarin mereka menang, kan? mereka di laga terakhir itu mainnya paling ujung. Jadi dia nunggu Dewa dulu lawan Persekat Tegal. Poinnya sama Lihat Persekat hasilnya sama dulu ya. Rans ya kan. Poinnya sama. Kan itu jadi pertanyaan apakah Dewa akan all out main lawan Persekat. Nah ini dia nih. Poinnya kan sama-sama Ya. 17 kan Rans dengan Persekat, tapi Oh iya, Persekat terakhir kan lawan Persekat, Dewa. iya. Yang dimana Dewa itu udah nggak punya kepentingan lagi kan. Terus sehari Ada lah bonus menang. Iya, iya. Maksud gue sehari berikutnya baru Rans main. Kan ini juga problem ya nih. Harusnya Oh, di jadi laga nggak main terakhir bareng. itu harusnya simultan. Karena kalau nggak bisa saling intip dan ada apa kekhawatiran praktek-praktek itu terjadi gitu. Tapi Mas Andi mungkin akan terjadi nggak tuh main mata atau segala Ah, macam? Aduh, ini pertanyaan. Loh, kan itu yang Tapi ditakutkan. kemarin gue sempat ngobrol dengan salah satu manajemen Ransa. Rans. Dia takut kalau pertandingan terakhir nanti Dewa menurunkan semua pemain cadangannya.
Iya. Nah, itu. Oh, akhirnya nanti menang gitu ya takutnya. Kalau bisa itu jadi. Karena kalau itu poinnya Justru Rans berharap Dewa menang. Iya, Iya. takutnya si Dewa malah kalah. Jadi si Persija dan Dewa menang. beralasan kalau pakai pemain cadangan ngapain dia pakai pemain utama, dia udah lolos kedua ntar pemain utama gue cedera lagi. Ya udah gue main pakai pemain cadangan tapi tetap dia all out. Itu boleh. Iya kan? Gue juga kalau jadi pelatih Dewa ngapain gue pakai pemain utama, cadangan aja. Ya mereka kan butuh recovery. Iya, butuh recovery takut mainnya Dan juga kesempatan buat pemain-pemain main lain. muda, iya. Jadi ya itu urusan lu kenapa lu dalam posisi sekarang jadi genting kan? Harus kemarin lu ambil menang. Tapi apa yang udah dibuat sama Rans sekarang maksudnya berpeluang ke 8 besar juga gokil lah. Iya, Tim betul. yang memang baru lahir, Iya, kemudian ya menurut gue, Dengan segala dramanya ya. iya maksud gue, ya gue pikir butuh maksudnya 2-3 tahun lah. Iya. Ternyata beneran bisa masuk 8, kalau bisa beneran masuk 8 besar sih mantep. Makanya kan gue nge-MC-in nih Komplainnya Rans. apa, bro? Gue kan Komplainnya apa? nge-MC-in Jadi nih Rans. belum Lu kan bisa pada promosi? nge-MC-in Pespati kan? Ya itulah beda nasibnya. Gua diundang tuh datang kok, bukan Lu nge-MC kan? enggak lah. Datang. Tapi udah pernah bilang katanya Raffi kalau misalnya itu udah Bang Valen yang nge-host katanya gitu. Sedap. Enggak, sebenarnya gue juga di kontak Ata. Oh iya. Tapi- Iya. Oh iya. Tapi aku nggak tahu ada yang bisikin juga katanya dia udah di Rans gitu. Oh gitu. Ya, Bukan gara padahal gue masalah mah uang. Pespati, Rans, Dewa, Semuanya Semuanya sama. oke ya? Persis Solo, PSMS, Sriwijaya. Gue mau welcome semuanya. Welcome Oke. semuanya tuh. Oke semuanya ya. Pak. Budget aman? Apa? Tapi kalau budget? Wah, gue mah Aman. kalau yang beginian gue nggak mikirin budget. Oke. Mikirin cek. Beda gue bener. Tapi ngomong-ngomong gol Rans itu offset gak sih? Nah kalau apa nih apa ya? PSM kemungkinan lolos berikutnya. Enggak, itu Oh, offset udah. nggak? Menurut lu offset nggak? Yang mana yang waktu itu? Offset lah. Offset. Menurut lu offset juga? Kalau foto ini Bang gimana nih Bang? Apa? Waduh. Ya tapi Coach itulah Best. sometimes di bola bisa terjadi ya maksudnya. Lo nggak pernah tahu gitu loh. Ya makanya itu gunanya wasit tambahan kan ke 5 ke 6 itu. Iya katanya Itu kan belum PSSI dibahas tadi ya? mau kasih wasit 5 dan 6. Karena nggak mungkin. Kalau gua nggak bisa bilang offset apa enggak, gua belum lihat ulangannya juga gua nggak lihat. Tetap walaupun ada wasit ke 5 ke 6 itu kalau urusan offset atau enggak tetap aja AW yang akan punya otoritas kan. Jadi wasit yang ke 5 ke 6 itu lebih untuk jagain di kotak penalti aja kalau terjadi eskalasi di situ, terjadi foul atau pelanggaran. Bantuannya itu sebenarnya. Secara kuantitas cukup. Jadi jumlah wasit setelah kemarin gua cek, gua dapat informasi di 1 sama 2 cukup sebenarnya. Tapi sekali lagi penerapan nanti 5 atau 6 wasit itu ya setelah konsultasi itu aja. Wasit tuh ada yang nasional, ada yang FIFA ya. Itu beda batch ya. Ya, best. Iya, iya. Kalau FIFA tuh bayarin sendiri dia jadi FIFA. Enggak juga, Ikutnya. rekomendasi dari federasi. Oh, nah kita berapa tuh di antara Liga 1 tuh yang FIFA berapa? Ada 6. 6 ya? 6, sisanya nasional. Iya. Oh berarti nggak semua Torik match kemana ada ya? dong? Nah itu banyak Sempat pertanyaan. memimpin kan? Iya, kemana dia? Cuman nih mimpin partai-partai nggak mimpin, disiarin kali ya. Ya kali Torik, justru dia yang ini bukan. Yang utama Ya dia. kayak gue sekarang siaran nggak pernah dapet Torik. Iya, betul. Kemana ya? Gue juga Kemana, Mas selama itu nggak pernah lihat dia mimpin. Nah gitu. kan, abang lu sama gue padahal jamnya beda Iya, tayang. iya. Kemana nih? Pemimpin internasional ya. Dari aman nih. Bener Mas Adif. Kemanakah macam-macam. jersinya Jandia dan kemanakah Torik? Itu bisa jadi thumbnail itu. Iya jadi thumbnail. Bisa tapi pas nanti habis ini gue nanya dulu kenapa sebenarnya. Gue udah tahu sih jawabannya. Oh lu tau Apa? juga? Tahu apa? Tapi ntar gue salah, soalnya belum terkonfirmasi kan, baru desas-desus. Oh ya udah, gue kan nggak tahu beneran, gue mau polos. Oke. Jadi abang juga belum tahu sama sekali. Gue nggak tahu, emang gue nggak aja kok kesini nggak pernah ada ya gitu. Oke, ini seru banget ya pembahasan kali ini bener-bener di luar apa ya? Ini Di luar skenario, lapangan. di luar skenario nih. Ada yang di skenario juga sama. Oke, Julieti, makasih banyak udah nonton DPI. Jangan kemana-mana. Habis ini ada DPI. Ketemu lagi hari Senin. Dah.